Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Octavia dengan NIM 2014070046 dari kelas PGMIB pada semester 4. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillah 'alal mu'minina a'izzati 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmatan la'im dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Innama waliyakumullah wa rasuluhu walladzina amanu walladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul ladzina attakhizu dinakum huzwa wa la'iban minal ladzina utul kitab min qablikum wal kuffara awliya wattaqullahu in kuntum mu'minin. Wa idza nadaitum ila sholati takhazuha huzwa wa la'iban dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Shadaqallahul azim. Baiklah, saya akan membacakan terjemahan dari Al-Maidah ayat 54. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Kemudian tafsirannya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ketika kita mendengar seruan orang-orang yang beriman, maka ini memotivasi kita untuk mengamalkan perintah Allah. Sebagai bukti keimanan kita, semakin kita mengamalkan perintahnya, maka semakin tinggi pula iman kita. Demikian sebaliknya, semakin tinggi kita tinggalkan perintahnya, maka akan semakin berkurang iman kita. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "May yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahi biqaum." Siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Ternyata muncul orang-orang yang murtad di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lebih dari satu jenis kemurtadan yang muncul. Ada yang murtad karena menolak zakat, ada pula yang murtad karena beriman kepada Nabi yang baru. Dalam ayat ini, Allah mengingatkan bahwa kita ada yang murtad, maka Allah akan mendatangi dengan suatu kaum yang baru. Allah mensifati kaum baru tersebut dengan firman-Nya, yuhibbu wa yuhibbunahu. Allah yang mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Ini adalah dalil bahwa Allah bisa mencintai dan dicintai. Inilah akidah ahli sunnah yang menetapkan sifat cinta bagi Allah. Dan banyak sekali dalil yang menyebutkan secara lugas bahwa Allah mencintai para hambanya. Di antaranya adalah ayat ini. Tentunya cinta Allah tidak sama dengan cinta manusia. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'un basir." Tidak ada suatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 11.
Merupakan suatu karunia yang sangat besar jika seseorang mendapatkan kecintaan Allah. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa Allah berkata, فَإِذَا أَحْبَبْتُمْ كُنْتُمْ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَصَبْرَ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلْنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. Lalu jika aku telah mencintai seorang hambaku, maka aku akan selalu membimbingnya dalam pendengarannya, membimbingnya dalam penglihatannya, menentukannya dalam perbuatan tangannya, dan meluruskannya dalam langkah kakinya. Jika dia memohon kepadaku, maka aku akan penuhi permohonannya. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan berikan perlindungan kepadanya. Umumnya rasa cinta terjadi pada yang selevel. Adapun kepada yang levelnya di bawah, maka yang timbul adalah rasa kasihan dan bukan cinta. Namun Allah bisa mencintai para hambanya yang tidak sebanding dengannya. Allah bisa mencintai para hambanya yang penuh dengan kehinaan, kekurangan, dan kerendahan. Karena itu, seseorang hendaknya berusaha untuk meraih kecintaan Allah. Ibnu Qayyim rahimahullahu berkata, "Falaisa sya'nu fi an tuhibbullah, bal sya'nu fi an yuhibbakallah." Perkara yang menakjubkan bukan pada apakah engkau mencintai Allah, akan tetapi yang menakjubkan adalah pada apakah engkau dicintai oleh Allah. Pada ayat ini, Allah menyebutkan bahwa jika ada suatu kaum yang murtad, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mencintai Allah, dan Allah pun mencintai mereka. Kemudian Allah juga menyebutkan sifat mereka yang lain. Azillati 'alal mu'minina, a'izzati 'alal kafirin. Yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Maksudnya, mereka bersikap tawadu atau rendah hati kepada sesama mukmin. Para ulama menjelaskan bahwa indikasi seseorang dicintai oleh Allah adalah ia bersikap tawadu. Semakin tinggi iman dan amalnya, maka ia pun semakin tawadu, bukan malah merasa tinggi, sombong, dan merendahkan sesamanya. Adapun terhadap orang kafir, maka seorang mukmin tidak merendahkan dirinya karena orang kafir itu rendah di hadapan Allah, sementara orang mukmin mulia di hadapan Allah dengan keimanannya. Sungguh sangat ironis jika ada mukmin yang merendahkan sesama kaum mukminin, tetapi bersikap merendah dan lemah lembut terhadap kaum kafir. Itulah contoh sifat tercela. Kemudian saya masuk kepada ayat yang ke-55 surat Al-Maidah, yang dimana tafsirannya pada ayat 55 ini menegaskan bahwa Allah lagi masalah wali, yaitu penolong dan pelindung orang mukmin tidak lain hanyalah Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin sendiri. Penegasan ini dimaksudkan agar orang mukmin jangan ragu dan lemah pendirian karena bisikan dan bujukan orang-orang yang lemah iman. Mereka hendaklah berpendirian teguh, yakni dalam perjuangan tidak menggantungkan harapan kepada orang lain selain kepada sesama mukmin dan tidak meminta pertolongan selain mengharapkan pertolongan Allah semata-mata. Ayat ini menjelaskan sifat-sifat orang mukmin yang akan dijadikan pemimpin dan penolong. Jangan sembarang orang mengaku mukmin, sebab banyak juga orang hanya mengaku mukmin di mulut tetapi dalam amal perbuatannya sehari-hari memperlihatkan perbuatan orang munafik. Kadang-kadang ia turut mengerjakan ibadah seperti mengerjakan sholat, puasa, dan lain-lain, tetapi hanya sekedar untuk menarik perhatian orang mukmin saja, sekedar berpura-pura saja, bukan keluar dari hati sanubarinya. Perbuatan mereka banyak didorong oleh rasa ria, ingin dipuji dan dilihat orang. Mereka sedikit sekali ingat dan tunduk kepada perintah Allah.
Terhadap orang-orang seperti ini haruslah berhati-hati menghadapinya, lebih-lebih dalam menjadikan mereka sebagai pemimpin dan penolong. Ada 3 macam tindakan dan amalan yang harus dimiliki oleh orang mukmin yang akan dijadikan pemimpin dan penolong. Yaitu yang pertama, mendirikan sholat. Dengan arti yang sebenarnya, dikerjakan menurut waktunya dan menurut adab-adabnya yang sudah ditentukan, sehingga sholat itu bisa mempengaruhi perkataan dan perbuatan, menjadikannya seorang mukmin yang berakhlak, dapat dipercaya dan diikuti. Kemudian yang kedua ada menunaikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan penuh kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Dengan menunaikan zakat, dia menjadi orang yang baik hati, dermawan, suka memperhatikan nasib para pengikutnya dan rakyatnya. Dari dirinya keluar contoh-contoh yang baik dalam membela orang-orang mukmin, lebih-lebih kepada orang mukmin yang lemah dan miskin. Kemudian yang ketiga, merendahkan diri kepada Allah. Terhadap Allah dia tetap beribadat, dan terhadap masyarakat dia memperlihatkan akhlak dan perbuatan yang mulia. Kemudian saya akan menafsirkan ayat 56 Quran Surat Al-Ma'idah. Ayat ini merupakan jaminan Allah kepada orang mukmin yang telah menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang mukmin menjadi pemimpin dan penolongnya. Allah menjamin dan menjanjikan kemenangan bagi mereka. Mereka dinamakan Hizbullah, penganut agama Allah yang setia. Pertolongan Allah akan turun kepada mereka sehingga mereka akan mendapat kemenangan yang paling gemilang. Kemudian lanjut kepada ayat 57 surat Al-Maidah. Tafsirannya dari ayat ini dan beberapa ayat berikutnya dapat pula diketahui sebab-sebab timbulnya larangan menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pelindung dan penolong. Menurut riwayat Ibnu Ishaq dan jamaah dari Ibnu Abbas, diceritakan bahwa Rifa'ah bin Zaid bin At-Tabut dan Suwaid ibnu Haris, keduanya adalah orang-orang munafik yang menyatakan dirinya sebagai beragama Islam, sehingga banyak orang-orang Islam yang berteman akrab dengan mereka, maka turunlah ayat ini. Ayat ini melarang orang beriman untuk menjadikan orang kafir yang suka mengejek dan mempermainkan agama Islam untuk menjadi teman setia, pelindung dan penolong, baik orang-orang kafir asli, penyembah api, berhala dan sebagainya, maupun yang tidak asli seperti ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebagian ahli tafsir menerangkan antara lain sebagai berikut: Islam membedakan antara ahli kitab dengan orang-orang kafir musyrik Arab, yaitu memperbolehkan makan hewan sembelihan ahli kitab dan mengawini wanita-wanita mereka dengan syarat-syarat tertentu seperti tersebut dalam surah Al-Maidah pada ayat 5, dan dilarang berdebat dengan mereka yang zalim sebagaimana diterangkan dalam Quran surat Al-Ankabut. Dalam ayat ini, istilah ahli kitab itu adalah sebutan bagi orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani, sekalipun Taurat dan Injil yang menjadi kitab suci mereka itu telah dicampuri oleh perkataan manusia dan mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Adapun sebutan musyrik atau musyrikin itu adalah untuk orang kafir asli, karena mereka dari semua menyekutukan Allah. Sedang orang-orang ahli kitab, unsur memperserikatkan Allah yang terdapat dalam pokok akidah mereka itu datang kemudian, bukan dari ajaran mereka yang asli. Selanjutnya, Allah memerintahkan orang-orang mukmin untuk bertakwa dan menjauhi larangannya, yaitu berteman akrab dengan orang-orang kafir, baik kafir asli maupun kafir dari ahli kitab, karena tidak ada alasan lagi bagi orang-orang yang benar beriman untuk berteman akrab atau tolong-menolong dengan orang-orang kafir yang mengejek dan mempermainkan agama lain. Kemudian lanjut kepada tafsiran Al-Maidah ayat 58. Ayat ini menjelaskan sebagian dari ejekan
dan permainan orang-orang kafir terhadap agama Islam, yaitu apabila umat Islam mengajak mereka untuk sholat, maka orang-orang kafir itu menjadikan ajakan itu bahan ejekan dan permainan sambil menertawakan mereka. Menurut riwayat Ibnu Jarir dari As-Sudi, dia menceritakan bahwa ada orang laki-laki Nasrani di Madinah apabila ia mendengar suara azan, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya mengaku bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Ia berkata, Haraka al-Kadzab, semoga terbakarlah pembohong itu. Kemudian, pada suatu malam, pembantu rumah tangganya datang masuk membawa api dan jatuhlah butiran kecil dari api yang dibawanya, sehingga menyebabkan rumah itu terbakar semuanya dan terbakar pula lah laki-laki Nasrani tersebut beserta keluarganya ketika sedang tidur. Selanjutnya, diterangkan bahwa perbuatan orang-orang kafir yang demikian disebabkan karena mereka adalah kaum yang tidak mau mempergunakan akal dan tidak mau tahu tentang hakikat agama Allah yang mewajibkan mereka mengagungkan dan memujanya. Andai kata mereka mempergunakan akal secara wajar tanpa dipengaruhi oleh rasa benci dan permusuhan, maka hati mereka akan khusyuk apabila mereka mendengar azan dengan suara yang merdu, apalagi jika mereka mengerti dan memahami azan yang dimulai dengan kata-kata yang mengagungkan Allah. Sekian penjelasan saya mengenai Quran Surat Al-Maidah dari ayat 55 sampai 58. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.